Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Jumpa lagi dalam acara Saat Teduh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kerendahan hati, kami datang membuka hidup kami, bejana hati kami, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kuasai pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Keluaran pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan, Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung.'" Amin. Tema perenungan firman Tuhan di pagi ini, ibadah itu membebaskan. Saudara, ada yang mengatakan kita sibuk beribadah tetapi belum tentu kita semakin sehat secara rohani. Patut disyukuri ketika ibadah kita makin marak dan banyak jenisnya. Namun apakah kita telah mengalami dan merasakan pembebasan di dalam perjumpaan dengan Allah dalam beribadah? Hari ini kita mendengar tentang Israel, disebut anak sulung Tuhan yang mesti beribadah kepadanya. Ayat 13, "Anakku, anakku yang sulung." Anak sulung mestinya menjadi milik Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Keluaran 13 ayat 2, 12 sampai 13. Jadi Israel sebagai anak sulung mestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya semua Israel harus dikuduskan atau ditersendirikan bagi Tuhan. Mereka mestinya senantiasa atau terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Seharusnya mereka beribadah kepada Tuhan bukan dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir. Tuhan telah mengindahkan dan telah melihat kesengsaraan mereka. Ayat 31 bagian B. Lalu Musa diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari Mesir, agar mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Ayat 23 bagian A.
Jadi, bagi bangsa Israel, beribadah berarti pertama, Tuhan yang turun bertindak memilih dan menjadikan Israel sebagai anak yang istimewa, anak sulungku. Yang kedua, ibadah berarti ibadah berarti pembebasan dan penyelamatan dari berbagai belenggu dan perbudakan kehidupan. Beribadah bukan sekedar kumpul dan bernyanyi dan mendengar khotbah. Tetapi beribadah berarti kesempatan indah mengalami kehadiran Allah yang datang memperdengarkan kehendak-Nya, sehingga kita menikmati pembebasan dari berbagai belenggu dan himpitan dunia ini, terutama belenggu dari dosa. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Boleh menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani hidup hari ini. Kami berserah dan berseru kepadamu. Engkau berkenan menuntun kami selanjutnya. Memberkati dalam seluruh aktivitas kami. Bahkan menguatkan jikalau ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Tetap kami berdoa untuk anggota keluarga kami. Entah yang kami temani di rumah atau yang berada jauh dari kami. Akibat pandemi virus corona, yang tidak memungkinkan untuk kami bisa berkumpul bersama. Tuhan tolong mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terpapar, yang sedang mengalami keluhan karena sakit atau dalam pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dan petugas kesehatan. Bapa di sorga, perlengkapi kami selalu. Jadikan kami sebagai anak-anak Allah yang selalu taat di dalam menjalani kehidupan dan juga berupaya untuk menjadikan setiap hal yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin kami hari ini, beri kami kesehatan, beri kami hikmat. Ampuni dosa kami Tuhan dan sempurnakan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.